Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qauluhu utawi pengendikaane Kyai Musannif iku Rabbil alamina, rupane Rabbil alamin. Ar-Rabbu utawi kata Rabbu iku yutlaku dan gunaake dan mutlakake apa Ar-Rabbu ala sayyidi ngatasé sayyid pemimpin, wal maliki lan malik raja, wal ma'budi lan sesembahan yang disembah, wasabiti lan kang netepake, wal muslihi lan kang bagusake. Iktasoro ngeringkes sapa al mufassiru mufassir alal maliki ngatasé malik likaunihi krono anane al malik iku al munasiba kang sesuai lil maqami marang makom, pembahasan atau konteks. Wa jam'ul alamin utawi jamae al alamin iku jam'u killatin, jamak killah, jamak satitik. Ma'a kasrotiha sartane akehe killah jiddan kelawan akeh. Fil waqi'i ing dalem tumibane kenyataane. Tanbihan kelawan ngelingake ala annahum ingatase satuhune al-alamin wa in katharulan senejan akeh opo al-alamin fahum mongko utawi al-alamin iku qaliluna kidik fi janibi azamatihi ta'ala ing dalem sandinge keagungane Allah ta'ala. Ing kulta lamun berkata sapa sira al jam'u ila akhirih, al jam'u utawi jamak iku yaktadi natrapi nuntut apa jamak ittifaqal ifradi ing kesesuaiane piro-piro individu fil haqiqati ing dalam hakikat. Ujiba mongko dan jawab bi annahu kelawan satuhune kelakuan iku muttafaqatun dan sepakati min haitsu inna kullan saking ing dalem sekirane satuhune saben-saben suwiji-wiji minha saking afrad iku alamatun nuduhake ala mujidiha ing atase kang wujudake afrad. Qauluhu ta'i pengendikaane musannif iku yuqalu alimul insi ila akhirih. Al-idhafatu utawi idhafah iku bayaniyatun, idhafatun bayaniyah. Ay alamun tegese utawi kang den maksud alam huwa yu alam iku al insu manusa
Qauluhu ta pengendikane musannif. Wa ghuliba lan den lindihake opo alam fi jam'ihi ing dalem jama'i alam. Wakila lan den ngendikaake la taghliba ora ono alam ghalabah iku maujud. Wal huwa balik utawi alam iku ismun jeneng wudi'a kang den selehake opo ism lidhawil ilmi marang piro-piro kang duweni ilmu minal malaikati saking malaikat wassaqalaini lan bobot loro makhluk loro. Watanawuluhu lan mencakupi ilm li ghairihim marang sakliyane al malaika wassaqalain witori kita ba'i kelawan dalan manut. Qauluhu ta pengendikaane musannif iku ulul ilmi ulul ilm wong-wong kang duweni ilmu aili syarafihim tegese krana kemuliaane ulul ilm. Qauluhu ta pengendikaane musannif wa huwa lan uta iku wa huwa utawi wa huwa ayil alamu tegese alam wa huwa utawi alam iku ma perkara siwallahi ta'ala kang siyane Allah ta'ala. Iku alamatun nuduhake alam wujudihi ing atase kang wujudake alam. Yanahu krono satune alam iku hadithun anyar wa kullu hadithin lan utawi saben-saben perkara kang anyar iku yahtaju butuh apa kullu ila muhditsin marang kang anyarake. Qauluhu ta pengendikane ki musannif aidzir rahmati tegese aidzir rahmati iku aidzir rahmati asyara awe isyarah paring isyarah sapa ke musannif bidzalika kelawan mekon-mekonan dzir rahmah ila anna ar-rahman ar-rahim satu marang satune ar-rahman ar-rahim iku bunia dan mabniake apa ar-rahman ar-rahim lil mubalaghah kadue makna mubalaghah min rahmin saking rahman rahmin wa rahmatu tawi rahmat fil asli dalam asale iku riqatun kelembutan fil qalbi dalam hati taktadina terapi nuntut apa rahmat at-tafaddula ing kemurahan wal ihsana lan kebaikan. Wahia itu rahmah bihadzal makna kelawan ikilah makna mustahilatun iku mustahil fi haqqihi ta'ala ing dalam hak ta'ala. Ya kan Allah nggak punya hati. Kalau berarti Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah punya hati? Enggak, Allah enggak punya hati. Jiwa rahmah fil asli riqatun fil qalbi yang ma taqtadi tafaddul wal ihsan. Orang yang punya hati itu dia akan tertuntut dengan sendirinya untuk berbuat murah dan berbuat baik kepada yang lain. Wahia sifat rahmah ini bihadzal makna kelawan kalau artinya seperti ini bahwa Allah itu punya hati yang harus at-tafaddul dan ihsan maka mustahil fi haqqihi ta'ala. Maka mustahil
Fatuhammalu nuli den tanggung apa rahmah ala ghayatiha ing atase katog-katoge rahmah. Li annama krana satuhune perkara istahala kang mustahil apa ma'alallahi ing atase Gusti Allah iku bi'tibari mabda'ihi kelawan ngangen-ngangen kawitane mah wa waradalan tumeka apa mah yutlaku dan mutlakake wa yuradulan dan karepake minhu saking mah apa lazimuhu lazime ma wa ghayatuhu lan katoge ma. Saya hampir jatuh, untung dilindungi sama tembok. Gitu. Jadi maksudnya, apakah tembok melindungi kita? Nggak ada tujuan tembok melindungi kita. Tapi kita melihat dari segi ghoyah itu implementasinya, bahwa tembok itu emang ujungnya mah melindungi kita sampai kita selamat gitu loh mas. Ya Allah tidak punya hati, tapi pengaplikasian Rahman dan Rahimnya itu ada. Allah mustahil mempunyai sifat Rahman Rahim yang riqatul qalb, yang harus lemah lembut hatinya. Emang Allah bukan makhluk, Allah bukan manusia. Tapi secara aplikatif, bahwa kita disayang, kemudian kita dikasih rezeki, kita dikasih makan, itu bentuk daripada Rahman dan Rahimnya Allah. Maksudnya begitu. Qauluhu ta pengendikaannya ke musannif wa hiya iradatul khair. Wahya utawi rahmah iku iradatul khair, ngarepake kebaikan. Aidzir rahmah wahya iradatul khair li ahlihi. Asyara paring isyarah sapa ke musannif bidzalika kelawan mengkonon-mengkonon. Iradatul khair minar rahmah iku ila annahuma sa'tuhune sifat Rahman Rahim iku sifata zatin sifat loro zat. Wa yasikhulan sah apa ayyakuna nyento ana apa Rahman Rahim iku sifatai fi'lin sifat lorone penggawean. Oke, musannif memberikan sebuah isyarah bahwa Rahman Rahim itu sifat dan zatnya Allah, bukan berarti Allah punya hati, dan sah-sah saja apabila Rahman Rahim itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, merupakan sebuah pekerjaannya Allah. Ayat tafaddul ayil mutafaddili tegese zat kang ngutamaake, al muhsini tur zat kang maha bagus. Wa fil ityani lan ing dalam ityan maka ake birrahman ar-rahim kelawan ar-rahman ar-rahim akibat tisofihi ing dalam sakwise persifatane Allah birabbil alamin kelawan rabbil alamin iku targhibun nyenengake ba'da tarhibin ingat dalam sakwise meden-medeni. Fayakunu nuli ono
Apa ittisof iku a'wana nulungi lil abdi marang kaula ala taati ngatese taat, wa amna ala nyegah minal maksiati saking maksiat. Jadi sebenarnya Rabbil Alamin itu, Rabb itu mempunyai arti ar-Rabbu yutlaku ala sayyid wal malik wal ma'bud wal thabit wal muslih. Rabb itu digunakan yutlaku ala sayyid, digunakan untuk mempunyai arti sayyid, malik, ma'bud, wasabit, wal muslih. Iqtasara mufassir, tapi ahli tafsir memberikan pengkhususan atau pembatasan bahwa Rabb itu alal malik, mempunyai arti malik itu. Bikaunihil munasib bil maqam, karena malik itu lebih sesuai untuk tema ini, tema konteks ini. Wa jam'ul alamin kil jam'u killah. Alamin itu jam'u killah, bukan jam'u kathrah. Jadi misalnya aktab, beberapa kitab, kalau kutubun kitab yang sangat banyak. Jadi jamak itu ada terbagi menjadi jamak sedikit, jamak banyak gitu loh maksudnya. Ada syurut, ada asyrat, ada syara'id, macam-macam. Al-alamin itu termasuk jamak killah. Jamak mudzakkar salim itu jamak killah. Ya ini apalagi bukan jamak mudzakkar ulu wa alamuna iliyuna kan. Ma'a kathratiha jiddan, tapi meskipun jamak killah isinya alamin itu banyak sekali. Ilwaqi pada kenyataannya. Tambihan itu memberikan pelajaran kepada kita ala annahum bahwa al-alamin wa in katharu, meskipun banyak sekali, fahum qalilun fi janibi 'azamatihi ta'ala, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala masih sedikit. Alam tuh banyak banget, tapi menurut Allah sedikit, makanya digunakan kata al-ala, jamak yang killah gitu loh mas. Jamak yang killah. In qulta al-jam'u yaqtadi ittifaqal ifrad fil haqiqah. Jika memang ada kamu memberikan sebuah pendapat jamak itu kan memang harus ittifaqul afrad fil haqiqah. Ittifaqul afrad, satu jenis. Jamak itu harusnya satu jenis, kitab rumah, buyut gitu loh. Ya, ittifaqul afrad itu namanya. Rijal laki-laki, nisa perempuan, itu ittifaqul afrad. Tapi kok ini enggak? Bi annahu muttafaqatun min haitsu, ini disepakati bahwa inna kullan minha, setiap individu daripada jamak tadi, baik manusia, jin, kan yang namanya al-alamin itu manusia ya, jin ya, planet ya, apa dan sebagainya. Itu alamatun ala mujidiha, itu menunjukkan keberadaan sang pencipta alam semesta tersebut. Ya, menunjukkan sang pencipta alam semesta tersebut. Nah, apa itu alam? Alam itu masih wallahi ta'ala. Alam itu selain Allah ta'ala. Alamah alamu mujidihi, yang menunjukkan keberadaan sang pencipta, li'annahu hadis, karena alam tersebut itu adalah hadis, baru. Setiap yang baru itu butuh terhadap sesuatu yang memperbaharui. Dan setiap yang baru itu membutuhkan pembaharuan. Nah, rahmah itu mana rahmah? Ar-Rahman Rahim itu dimabnikan namanya sighat mubalaghah daripada rahimah. Asalnya adalah rahmatan, rahimah yarhamu rahmatan. Kemudian di wazan fa'lan jadi rahman, wazan fa'ilun jadi rahim. Jadi asalnya mah rahmatan itu rahmatan gitu. Nah, rahmatan itu sifatnya Allah. Sifat zat. Nah, jangan pernah menyamakan bahwa Allah itu sama seperti manusia yang punya hati. Sifat zat yang mana nanti terjadinya segala yang terjadi di alam semesta itu memang karena kasih sayangnya Allah. Jadi Allah itu mencintai, iya mencintai, tapi bukan dengan hati, maksudnya begitu. Allah marah, iya marah, murka, tapi bukan dengan hati. Murkanya Allah itu
maka akan terlihat bahwa dia ahli maksiat. Bagi yang ngaji misalnya, itu murkanya Allah begitu. Bukan berarti murkanya Allah lalu Allah dengan tangannya, dengan apanya menghukum manusia, bukan. Tapi seseorang yang memang jauh dari rahmat Allah dan dimurkai Allah itu ya demenan bae, zina bae, bertaubat itu. Pengaplikasiannya itu seperti itu. Nah, Ar-Rahmanir Rahim akibat tisofihi Rabbil Alamin. Kenapa Ar-Rahmanir Rahim datang setelah Rabbil Alamin? Sifat Ar-Rahmanir Rahim itu sifatnya Allah setelah Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Rabbil Alamin. Setelah Rabbil Alamin baru Ar-Rahmanir Rahim. Karena setelah kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah, kemudian ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah itu Rabb semesta alam, semapa Rabb alam semesta yang mengatur alam ini, maka barulah terjadi Ar-Rahmanir Rahim sebagai targhib ba'da tarhib, sebagai begini, sebagai targhib itu pakai gha, tadinya tarhib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai alam semesta. Awas tuh, alam semesta milik Allah, berjalan semua sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah. Bisa kecelakaan, bisa apa, bisa macam-macam lah ya, bisa kiamat, bisa begini terjadi, gempa bumi, bisa orang sakit, bisa kena stroke, bisa macam-macam. Rabbil Alamin yang menguasai alam semesta. Nah, orang tuh jadi pakai hak ya, jadi tarhib, jadi ada rasa takut itu tuh. Makanya emang kita dianjurkan untuk takut kepada Allah. Ada rasa tarhib, ada rasa takut, ada rasa minder, ada rasa saya orang yang beriman ya. Nah, keluarlah ayat Ar-Rahmanir Rahim sebagai targhib ba'da tarhib, sebagai pelipur takut, yang tadinya takut, yang tadinya minder, yang tadinya ya buntulah misalnya. Kemudian baru tenang aja kok, Allah Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu zat yang maha sayang, maha kasih. Nah, tapi dengan seperti itu fayakunu a'wana lil 'abdi 'ala ta'ah. Dengan seperti itu dia bisa membantu seseorang untuk taat kepada Allah, bisa membuat semangat seseorang taat kepada Allah. Wa amna'a lil ma'asi. Rahman Rahimnya itu bisa membuat taat kepada Allah, dan Rabbil Alamin itu bisa mencegah seseorang dari kemaksiatan. Karena tahu alam semesta yang menciptakan Allah, yang membuat ini dan sebagainya. Allahumma maliki yaumiddin wallahu a'lam.